Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus bagi adik-adik para pencari ilmu. Selamat datang kembali ya dalam pertemuan kali ini. Kali ini kita akan menguraikan seri hukum perusahaan berbicara tentang PT sebagai subjek hukum. Kita beberapa waktu lalu sudah melalui ada beberapa badan usaha, ada perseorangan perdata, persekutuan perdata, kemudian ada firma, ada juga CV, dan kali ini kita akan lanjut di dalam ruang lingkup badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama kita mulai dari PT. PT dulu ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam PT dalam definisi sebagai subjek hukum. Sebelum kita membahas masalah PT dalam subjek hukum, tentu kita harus memahami dulu apa yang menjadi dasar hukum PT, gitu ya. PT ini yang terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, gitu ya. Namun secara sejarahnya cukup panjang bahwa PT ini sudah ada sejak zaman Belanda, kan gitu ya. Sejak zaman Belanda hadir di Indonesia, mereka membuat ketentuan mengenai pendirian PT, baik itu tercantum di dalam beberapa kitab undang hukum perdata dan juga ada kitab undang hukum dagang, seperti itu. Dan sistem keberlakuannya sama seperti lex specialis derogat legi generali. Maka ketentuan hukum yang bersifat khusus itu mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Maka KUH Dagang juga ada berbicara tentang badan usaha atau perusahaan gitu ya. Kemudian ada beberapa peraturan dari Belanda, kemudian peraturan presiden hingga Undang-Undang 40 tahun 2007 ini menjadi serangkaian daripada pengaturan perusahaan atau PT khususnya. Mengenai pengertian, dulu kita pernah dengar istilah PT ya. Istilah PT itu ada dikenal dengan istilah NV atau Namdosvenotscape gitu ya, atau Corporate Limited atau CO Ltd. Atau ada juga yang masih menggunakan hingga hari ini, contoh di Malaysia gitu ya, masih menggunakan SDN BHD atau Serikat Dagang Benhart. Itu ya, ada beberapa istilah yang masih dulu pernah ada di Indonesia, namun sekarang di Indonesia terbatas hanya PT istilahnya, tidak ada istilah lain gitu ya. Kenapa? Karena itu telah diseragamkan berdasarkan undang-undang PT. Maka apa itu PT? PT terbagi dalam dua suku kata, ada perseroan terbatas. Coba kita artikan word by word, kata demi kata. Perseroan, dari kata perseroan ini merujuk pada kata sero, gitu ya. Perseroan itu berarti kumpulan sero atau sero-sero. Sero itu apa Pak? Sero itu saham. Sero itu saham. Apa itu saham? Berarti saham itu adalah modal yang disetor oleh pemegang saham terhadap PT. Itu ya. Lalu terbatas ini merujuk untuk apa? Maka kata terbatas ini merujuk untuk memberikan kode atau tanda bahwa perusahaan itu pemegang sahamnya terbatas, hanya beberapa pihak, 3, 4, 5 gitu ya, terbatas dan sifatnya tertutup. Pada dasarnya PT itu sifatnya tertutup, limited, terbatas. Namun nanti kita akan temui ternyata ada PT yang sifatnya terbuka. Itu nanti masuk dalam kajian akhir dan menuju pasar, menuju ini ya, pasar modal. Itu dia. Karena beberapa perusahaan yang terbuka itu membuka peluang kepada masyarakat untuk dapat gabung gitu ya, berkolaborasi memajukan suatu kegiatan usaha dengan konsep menanamkan modal dalam pasar modal. Oke.
Itu dia ya. Dan karena ada terbatas tadi membatasi pemegang saham, tentu itu juga berimplikasi kepada besar kecilnya saham. Maka terbatas juga kepada besar kecilnya saham berdasarkan kesepakatan daripada para pendiri PT tersebut di awal. Oke. Maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ya, jadi dalam definisi PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini ada beberapa unsur gitu ya. Unsurnya itu yang pertama badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Jadi dengan konsep badan hukum yang merupakan persekutuan modal ini sudah ada gambaran tadi bentuk mendirikan suatu PT-nya gitu ya. Yang didirikan berdasarkan perjanjian. Jadi jumlah pemegang saham yang terbatas tadi dengan jumlah nominal saham mereka itu diikat berdasarkan perjanjian. Dan perjanjian itulah yang dituangkan dalam bentuk akta notaris. Itu dia. Yang kemudian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham. Ya, jadi yang menjadi modal bergeraknya PT itu adalah saham yang disetor. Itu ya, saham. Maka dari total jumlah saham tersebut itulah menjadi modal pergerakannya. Itu ya. Bergeraknya bagaimana Pak? Bergeraknya. Kita lihat bergeraknya PT dalam konsepsi subjek hukum. Maka PT sebagai subjek hukum saat ia kemudian dinyatakan sebagai badan usaha yang berbadan hukum, dengan status demikian PT dapat menjadi subjek hukum. Kenapa? Karena dengan PT berbadan hukum dapat difahami bahwa PT tersebut layak atau sanggup sebagai pihak pendukung hak dan kewajiban. Karena definisi daripada subjek hukum pada umumnya itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Maksudnya dia dapat melakukan haknya, dapat menerima haknya, dan juga dapat melakukan kewajibannya dan menerima kewajiban tertentu. Karena kan konsep dalam subjek hukum itu ada dua. Manusia, naturalized person, dan ada badan hukum atau reh person. Itu dia. Dan naturalized person ini manusia, sedangkan badan hukum itu ya, badan hukum reh person itu bisa PT, bisa koperasi, bisa yayasan. Itu dia. Dan memiliki karakteristik, salah satunya itu adalah kata kuncinya terjadinya pemisahan harta pendiri dengan harta perusahaan atau harta badan hukum terpisah, gitu ya, ada pemisahan harta. Maka dengan konsep tersebut sebagai badan hukum PT memiliki kedudukan yang bersifat mandiri atau persona standi in judicio, ya. PT dapat dihadapkan di pengadilan, bisa melalui organ. Maka dalam konsepsi teori badan hukum atau ya teori perusahaan ya, konsep badan usaha, PT di sini sebagai subjek hukum berdasarkan teori fiksi dapat dinyatakan seperti layaknya manusia. Dia dapat mendukung hak dan kewajiban, gitu ya. Sedangkan pergerakannya atau aktivitasnya didukung dengan teori organ. Maksud teori organ ini apa Pak? Maksud daripada teori organ di sini dapat kita pahami PT dapat menjalankan fungsinya. PT dapat bergerak itu dengan memanfaatkan struktur organisasi
daripada pengurus PT. Siapa pihaknya Pak? Pengurus PT nanti kita temui misal ada direktur, gitu ya, ada komisaris, ada di bawah-bawah direktur kepengurusan, gitu ya. Dari kepengurusan direktur itulah direktur sebagai pihak yang dapat mewakili PT untuk menghadap pihak ketiga, kemudian bertemu di depan pengadilan ataupun di luar pengadilan. Saat kemudian PT tersebut dapat bergerak seperti itu, itulah yang dikatakan PT menjalankan fungsinya seperti layaknya manusia dengan melalui teori organnya yang menggerakkan PT, seperti itu. Yang paling berwenang itu adalah direktur, komisaris sebagai pengawas, seperti itu ya. Dan RUPS sebagai lembaga pengambilan keputusan. Nanti itu kita kaji di dalam pertemuan berikutnya, gitu ya. Kita kaji ini dulu. Maka dalam PT, organ-organ itulah yang dapat mewakili PT untuk menjalankan perusahaan. Hal ini memiliki makna bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia, ini teori fiksi tadi, dan dapat pula mempunyai kekayaan atau hutang layaknya manusia melalui perantara pengurusnya, teori organ. Maka teori fiksi dengan teori organ di dalam konsepsi PT itu suatu keterkaitan, gitu ya. Walaupun suatu badan hukum itu bukanlah seorang manusia yang mempunyai pikiran atau kehendak, akan tetapi menurut hukum ia dapat dianggap mempunyai kehendak. Kenapa? Karena saat kemudian PT didirikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, melakukan kegiatan di satu bidang ini A, gitu ya, contohnya A, dan kemudian jika terjadi pelanggaran terhadap hukum, mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harta benda miliknya, maka itu sudah cukup memberikan definisi PT itu dapat mengemban atau mendukung hak dan kewajiban selayaknya subjek hukum. Nah, itu dia. Sampai di sini cukup ya, cukup dipahami. Oke. Mengenai unsur-unsur PT tadi itu sudah cukup lengkap, gitu ya, berdasarkan undang-undang. Silakan nanti dibaca lagi undang-undangnya. Next kita akan coba bicara tentang pendirian PT sebagai pengantar sedikit, gitu ya. Jadi ada syarat untuk mendirikan PT. Setidaknya itu ada 4 syarat umum yang bersifat material. Apa aja? Yang pertama, perjanjian dibuat 2 orang atau lebih. Minimal berarti 2 orang, Pak. Iya. Mendirikan PT minimal 2 orang. Jadi saat ada 2 orang inilah yang kemudian modal mereka digabungkan, lalu terbentuklah PT. Itu dia. 2 orang ini mengikatkan diri ya. Kemudian dibuat dengan akta otentik. Yang kedua, dibuat dengan akta autentik. Kenapa? Ya, karena dengan akta autentik ini menjadi jaminan, dan di sini nanti kita akan ada upaya pelaporan terhadap negara. Negara tahu. Kenapa? Karena saat kemudian dia badan hukum, dia wajib tercatat di berita acara negara. Kemudian yang ketiga, modal dasar perseroan. Ya, modal dasar. Modal dasar ini biasanya dalam undang-undang PT itu 50 juta. Baik itu nanti termasuk modal yang disetor maupun nanti ada modal yang di kas, seperti itu. Tapi minimal biasa 50 juta. Dan itu masuk ke dalam kategori perusahaan kecil. Itu ya. Jadi ada pembagiannya nanti struktur modal itu terkait dengan pembidangan berapa luas luas pekerjaan yang akan bisa dikerjakan suatu perusahaan nantinya. Kemudian ada pengambilan saham saat perseroan didirikan. Ya. Yang keempat ini ya, pengambilan saham saat perseroan didirikan. Kenapa diambil? Karena untuk operasional. Jadi saham pertama diambil dari harta kekayaan pribadi, harta kekayaan pribadi dipindahkan ke harta PT, gitu ya. Harta PT ini untuk diambil sebagai biaya operasional dan juga kegiatan-kegiatan PT.
PT. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin cukup pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Next kita akan kaji lagi bagaimana prosedur pendirian PT. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.